Pertama-tama, teman-teman yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat umur dan nikmat kesehatan ya hingga saat ini. Nah, di mana di luar sana masih banyak, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin terkena musibah ya, baik itu musibah Covid atau musibah yang sakit, penyakit yang lainnya ya. Nah, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kembali kepada saudara-saudara kita maupun teman-teman kita yang sedang mengalami musibah sakit. Tak lupa, kita salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita ya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, paduka kita, pemimpin kita dunia dan akhirat ya, dan juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabiin tabiin dan insya Allah kepada kita semua sebagai umat akhir zaman. Nah, alhamdulillah teman-teman di pertemuan kali ini di semester genap ya, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kita kembali lagi akan mempelajari lagi materi editing. Nah, di hari ini yang segmen pertama kita akan belajar basic animasi ya. Nah, basic animasinya itu menggunakan Camtasia ya. Jadi di Camtasia ini teman-teman ada juga fitur animasi ya, animasi baik itu animasi untuk bumper in atau bumper out atau transisi atau efek, color grading ya. Nah, ada di Camtasia Studio ini. Dan yang segmen kedua kita akan belajar membuat video dokumenter ya. Video dokumenter, tetapi karena nggak bisa praktikum ya, kalau syuting video praktikum gimana ya, susah juga kalau online. Jadi Bapak cuman bisa mengajarkan dari sisi production ya dan nanti post editing. Nah, silakan teman-teman untuk di segmen pertama kita akan belajar animasi dasar ya. Silakan dibuka software Camtasia-nya di laptop atau di komputer masing-masing ya. Dan tak lupa silakan dibuka dulu kameranya ya. Ini mau di foto dulu nih. Silakan teman-teman dibuka kameranya. Di sini alhamdulillah udah semuanya hadir ya, 26 peserta. Nah, di sini coba dibuka dulu teman-teman kameranya. Muhammad Andi Akbar Zaidan nih, belum nongol. Vio. Di sana masih pagi kayaknya di Riyadh. Ya, coba Ya, difoto Pak. dulu. Kok nggak keluar? Silakan dibuka kameranya. Suara Bapak kedengaran jelas ya? Jelas, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, silakan dibuka kameranya ya. Mau di screenshot dulu nih. Oke, silakan teman-teman untuk membuka software Camtasia Studio-nya ya di laptop atau di komputer masing-masing. Tapi sebelumnya di sini udah nginstal semua ya Camtasia ya. Yang aku Pak nggak bisa Pak. Siapa namanya? Bapak, Iya, saya bisa Pak. nge-lag Pak, nge-lag parah Pak. Spek komputernya itu gimana? RAM-nya 4 GB? 4 Pak, 4. Oh, 4 GB Iya. kena. Mungkin itu banyak Baru program Bapak, yang cuman terinstall ya gitu, makanya Pak. nge-lag. Ya? Coba ntar Pak, ntar dicobain lagi. Nah, Kemarin gini juga aja Pak kalau itu ngerjain yang desain grafis yang videonya kameranya nggak hidup Pak. ya gini aja lah nanti sore ya. Sore jam 2 atau udah beres ya kan nanti jam 1 sampai jam 2 ya udah beres. Silakan japri Bapak bagi yang mau dibantu nanti Bapak coba bantu secara remote ya jarak jauh. Nanti dibantu sampai insya Allah Siap, Pak. berhasil ya. Nah sekarang silakan teman-teman Siap. buka Camtasia editingnya ya.
Nah, ini Camtasia Recording saya editingnya. nggak bisa. Oke, ini kan direkam sama Bapak ya. Nanti tonton lagi. Nanti Bapak share videonya. Terus nanti udah beres Maple ini sekitar jam 2. Yang belum berhasil atau ada yang masalah, coba nanti japri Bapak, nanti Bapak bantu secara remote ya. Nanti di remote sama Bapak pakai TeamViewer. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan Camtasia ya. Insya Allah di sini teman-teman udah merasakan bagaimana mengedit video di Camtasia. Yang di awal kan kita coba membuat video ceramah ya, video ceramah pendek dengan menampilkan footage yang berhubungan dengan isi dari ceramahnya. Nah, seperti itu. Terus audionya juga kan udah bisa ya, bagaimana cara mengecilin volume, bagaimana cara membesarkan volume, terus bagaimana cara menyimpan footage ini di timeline ya, di track 1, di track 2 atau track selanjutnya yang lainnya. Nah, teman-teman perhatikan ya di Camtasia ini, jika teman-teman posisinya di media ya, di media ini, di sini ada 2 tab ya, ada media bin dan library. Nah, kalau diklik nih sebelah kanan ya, media, lalu klik library. Nah, di sini muncul berbagai animasi ya. Ini template sebetulnya, tapi template ini bisa teman-teman modifikasi. Bisa modifikasi. Di sini bisa dibuat sebagai bumper in. Apa sih bumper in itu? Nah, bumper in ini animasi yang mau masuk ke segmen pertama. Jika teman-teman perhatikan tayangan-tayangan di TV ya, tayangan-tayangan di TV itu ketika mau masuk ke segmen pertama, entah itu tayangan sport, olahraga atau entertainment atau berita, pasti ada yang namanya animasi untuk awal masuk ya, sebelum masuk ke segmen itu ada pembukaan animasi biasanya. Itu disebutnya bumper in ya. Nah, di sini banyak ya. Nah, banyak sekali animasinya. Nah, coba kita pelajari yang di sini. Motion graphic intro clips. Motion graphic berarti kalau dengar motion berarti bergerak ya. Ada pergerakan. Bahasa umumnya itu animasi ya, bentuk animasinya. Di sini ada tanda segitiga. Nah, coba diklik. Nah, di sini banyak kelompoknya ya. Nah, di sini ada commercial class, fading square, hexagon bridge, line wipe, red triangle, scroll, dan masih banyak lagi. Oke, nah, coba kita pilih yang apa nih? Sliding background, coba ya. Tinggal di drag aja ke track 1 atau track 2 ya. Set. Coba kita play. Nah, seperti ini. Nah, ini coba kita cari lagi yang bawahnya, coba di sini. Ini seperti apa sih? Oh, ini set. Nah, ini ya. Muncul seperti ini. Oke, itu animasinya. Terus coba kita explore lagi. Red triangle, scroll seperti apa? Oh, seperti ini ya. Atau coba ya di sini hexagon bridge. Nah, ini kayaknya bagus nih. Nah, buat cocok buat coba delete ya. Ini kita uji coba aja dulu ya. Nah, di sini coba kita play. Oke, ini aja yang paling mudah ya. Hexagon bridge. Brigade bridge. Brigade ya. Nah, oke, yang pertama perhatikan di sini kita bisa merubah-rubah ininya ya. Misalkan ingin digedein ya, nah, tinggal geser aja di sini. Nah, ini seperti ini ya. Terus kita coba zoom timelinenya. Nah, seperti ini. Coba kita bongkar. Kita bongkar dalamannya apa sih si hexagonal brigade ini? Di sini ada efek seperti warna-warni ya. Nah, terus ada apa? Slide. Lalu terakhir ini muncul teks. Nah, teks Smith Camtasia. Nah, di sini teman-teman bisa rubah teks Smith Camtasia ini dengan nama konten. Teman-teman, misalkan kontennya tutorial editing foto.
seperti itu misalkan. Atau misalkan judul video dokumenter 7 keajaiban dunia. Nah, atau misalkan 5 fakta makanan khas. Ada trouble ya. Internetnya lagi down nih. Masih kedengaran suara Bapak? Kedengaran, Pak. Oke, insya Allah masih ya. Ini internetnya lagi trouble sedikit tadi. Oke, baik ya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa bongkar. Di sini ada tombol plus ya. Open group, kelihatan nggak? Belum ada share screen-nya, Pak. Oh iya ya, bentar ya. Oke, tadi ada gangguan teknis ya terkait koneksi internet. Nah, di sini teman-teman bisa memperbesar jendela timeline, bisa memperkecilnya ya. Nah, di sini ada tombol min atau zoom out dan zoom in ya. Nah, seperti ini. Terus bisa melebarkan juga, misalkan pengen lebih luas. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba bongkar. Nah, di sini ada open group. Perhatikan teman-teman, ada tombol plus sebelah kiri ya di animasi hexagon brigade ya, bridge. Teman-teman bisa klik. Nah, kalau diklik nanti muncul. Nah, di sini ada beberapa. Nah, ternyata ada 2 layer ya, layer 1, layer 2. Nah, layer 1 ini ada beberapa objek ya. Pertama di sini ada shape. Lalu ada muncul lagi seperti ini. Terus yang ketiga muncul animasi ini. Nah, lalu muncul teks. Nah, pada sisi di layer 2-nya, nah di sini ya di atas, perhatikan. Jadi ini bisa dibongkar ya. Bisa dibongkar nih. Bisa diedit, bisa di custom oleh teman-teman ya. Tinggal diklik open group. Nah, di sini kita Nah, di sini perhatikan kan ini udah di drag ya, coba Bapak hapus lagi ya. Nah, Bapak akan pakai hexagon brigade ya, bridge. Drag ke layer 2 atau track 2. Nah, ini. Nah, kita akan rubah saja teksnya doang ya. Kita akan rubah teksnya doang. Nah, caranya di sini perhatikan di animasi ini, jadi teman-teman bisa memperbesar dan memperkecil timeline ya, biar enak. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diperkecil, bisa diperbesar. Nah, di sini ada tombol plus. Tombol plus ini open group. Jadi di satu animasi ini ada grup-grup, di dalamnya ada grup teks dan grup shapes ya, atau animasi shapes. Teman-teman tinggal klik aja tombol plusnya sebelah kiri. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, ini dibongkar ya. Kan kata Bapak tadi dibongkar. Nah, jika dibongkar ini bakal muncul seperti ini. Nah, layer teks ini ada di sini. Nah, di atas si shapes ya. Dan si shapes ini kita bisa bongkar lagi ya, tapi nanti aja dulu ya. Kita yang teksnya ada aja. Kita fokus ke teksnya dulu ya. Teman-teman tinggal klik 2 kali. Nah, maaf ya. Nah, di sini ini kan udah fokus ke sini, tinggal klik 2 kali di sini. Nah, tinggal rubah misalkan 7 keunikan kota Bandung misalkan ya. Seperti ini. Coba kita play dari awal. Nah, coba kita play. Gimana Pak ganti tulisannya Pak? Nah, tadi kan gini. Nah, awalnya kan gini kan. Awalnya gini. Nah, perhatikan sama kalian. Di sini ada tombol plus. Kelihatan nggak? Jadi kalau teman-teman lihat, perhatikan di sini sebetulnya ada tombol plus. Ya, gimana? Nah, tombol plus ini fungsinya untuk membongkar ya. Apa saja sih dalamannya di dalam efek animasi ini? Nah, teman-teman tinggal klik aja, klik. Nah, maka muncul di sini shapes dan teks ya. Nah, ada 2 nih, ada 2. Nah, kita fokus ke teks dulu. Nah, di sini ya, kita coba geser selain. Nah, di bagian teks ini maka muncul seperti ini. Nah, tinggal klik 2 kali aja sama kalian, klik 2 kali. Misalkan 7 makanan khas Bandung, misalkan seperti ini. Untuk di judul di bumper in seperti ini. Misalkan berubah lagi 7 fakta negeri Mekah misalkan, atau negeri Irak. Nah, misalkan seperti ini.
Oh, misalkan tutorial editing foto. Nah, seperti ini, misalkan ya. Bisa ya. Nah, jika ingin menutupnya tinggal klik aja close group. Nah, maka kan tertutup kembali ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa custom lagi, bisa custom. Nah, di kelompok Shapes ini kita bisa bongkar lagi dengan cara klik open group. Nah, ini muncul lagi seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa merubahnya ya. Teman-teman bisa merubah warnanya di sini ya. Ini ada oktagon, ada ellipse, ada star, ada rectangle, ada triangle ya. Nah, ini bisa di custom ya, di custom. Nah, ini shape yang pertama ya. Terus di sini ada outline, ini bisa dirubah warna-warnanya, misalkan mau warna kuning misalkan. Nah, seperti ini. Terus masuk ke sini ke transisi. Nah, ini ada efek transisi, bisa dirubah. Nah, ini warnanya mau apa? Misalkan mau merah, nah, bisa jadi merah ya. Warna apa? Misalkan warna ini pasca atau warna ungu. Nah, seperti ini kita coba lihat. Just slide. Nah, Pak, bapak, Pak. Oke. Ini sambil direkam sama Bapak ya. Nah, jadi intinya teman-teman bisa mengcustom ya, efek template animasi yang di sini teman-teman bisa custom sesuka hati teman-teman. Nah, ini seleranya bisa sesuaikan dengan selera teman-teman warnanya ya. Nah, ini bisa dirubah-rubah nih warnanya ya. Nah, ini masuk ke sini. Ini bisa dirubah juga dari hijau, misalkan mau jadi warna orange. Nah, seperti ini, misalkan ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, gimana? Ada yang bingung? Ini jadi intinya teman-teman bisa bongkar, bisa custom. Jadi bongkar dulu baru custom ya. Bongkar dulu baru custom. Nah, dari satu template motion graphic ini. Nah, jadi bisa diatur sesuka hati ya. Ini masih banyak lagi, cuman Bapak baru nge-explore yang ini nih, yang untuk bumper in ya. Jadi ini biasanya dipakai untuk bumper in ya, ketika mau masuk ke segmen pertama. Oke. Warna-warnanya, teksnya bisa diatur sedemikian rupa ya. Gimana, ada yang udah berhasil? Pak, tadi buat exit grupnya gimana Pak itu Pak? Nah, tinggal klik close group aja. Kan tadi udah dibongkar nih. Udah dibongkar. Nah, awalnya kan udah dibongkar nih, udah dibongkar semuanya. Nah, tinggal klik aja di sini ada tombol minus. Nah, ini close group. Nah, ini close group yang Shapes ya, kelompok Shapes. Untuk keseluruhan berarti di sini close group. Nah, kembali lagi ke awal. Oh, oke, Nah, ini Pak. Terima nanti kasih, nyambungnya Pak. dengan Adobe After Effects ya. Dan itu kalau di Adobe After Effects itu lebih banyak sekali fitur-fiturnya ya. Jadi Bapak coba memahamkan lewat di Camtasia dulu ya. Memahamkan lewat di Camtasia. Kalau udah logiknya udah ngerti, oh gini maksudnya nanti ketika kita belajar Adobe After Effects itu udah kebayang ya. Udah nggak bingung lagi. Yang di sini Bapak sengaja mengajarkan Camtasia dulu ya, biar nggak soak ya, biar nggak kaget ketika nanti di After Effects. Nah, seperti itu ya. Ntar di sini ada yang bertanya nih. Ya, silakan yang ke toilet. Silakan ya. Nah, teman-teman, nah ini ada lagi yang sederhana, contoh sederhana yang paling gampang ya. Ini kan yang hexagonal bridge ya. Nah, coba kita yang ini spanning komputer. Nah, misalkan ini ya. Spanning komputer. Nah, ini yang paling gampang nih. Nah, ini kita bisa rubah namanya. Nah, kita bongkar lagi. Nah, ini bongkar lagi teksnya. Coba zoom in. Nah, ini kita coba teksnya. Misalkan by siapa nih? Muhammad atau M. Athar. Nah, ini bisa disambung lagi dari bumper in tadi.
Sambung lagi ke sini, set. Nah, di sini. Misalkan seperti ini. Terus bisa kita coba custom lagi nih shape-nya ya. Nah, ini ternyata ini background-nya bisa kita rubah warna background-nya. Nah, ini coba kita rubah. Nah, kita bongkar lagi. Oh, ternyata nggak bisa nih. Oh, ini kalau ini nggak bisa ya. Jadi ada yang bisa, ada yang nggak. Nah, cuman seperti ini aja. Ini yang paling gampang ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah gampang lah. Jadi kalau teman-teman udah bisa ngebongkar si satu template ini, nanti ke template yang lainnya itu udah gampang ya. Tinggal diikutin aja. Terus, satu lagi, ini ada yang namanya lower third ya. Kalau teman-teman perhatikan nonton berita, nonton news, itu suka ada tuh si pembawa acara itu atau bintang tamu atau tokoh yang diundang ya, nanti muncul lower third. Atau ketika ada seseorang pembaca berita sedang membacakan berita yang ditayangkan, nanti akan muncul informasi judul, subjudul, nama si pembicaranya, nama si produksinya, nah seperti itu ya. Nah di sini ada juga teman-teman menyediakan motion graphic lower third ya. Nah di sini. Nah di sini kita coba yang basic text dulu ya. Kita coba yang basic text dulu. Nah, kita coba drag ke track 2. Nah, ini di sini basic text ya. Nah, ini basic text. Ya, kita bongkar lagi. Nah, kita bongkar open group. Di sini ada dua objek ya. Nah, ini teks 1 dan teks 2. Nah, ini teks 1 misalkan pakai nama kita misalkan Vio ya. Nah, lalu Pio itu sebagai apa? Nah, misalkan seorang graphic design ya. Graphic designer. Nah, seperti itu. Coba kita play. Nah, seperti ini. Ini yang paling gampang ya. Yang paling gampang nih, basic text ya. Nah, misalkan nanti teman-teman bikin video konten unboxing misalkan, nanti ada lower third-nya kan keren ya. Nah, seperti itu. Atau membuat berita dokumenter ya, bikin produk jurnalistik. Nah, ini selalu dipakai ya. Nah, kita coba lagi utak-atik ya, kita coba Explorer. Di sini ada yang namanya basic third. Basic third, coba kita mulai eksperimen lagi. Oh, ini di sini ya muncul. Coba kita play. Oh ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa rubah juga. Nah, di sini coba kita bongkar lagi. Nah, ini teksnya misalkan rubah lagi, misalkan tinggal klik 2 kali ya. M Athar misalkan ya. Coba kita play. Nah, di sini. Ini bisa diduplikat sebetulnya. Coba kita duplikat. Nggak bisa ya. Oh, sini. Kita delete. Oke. Ini logonya ini bisa dirubah ya teman-teman. Logonya bisa dirubah dengan misalkan logo coba pakai logo SMK ya. Tinggal searching aja logonya, tapi bentuknya harus PNG ya, harus PNG teman-teman. Jadi logonya harus PNG, jangan JPEG ya. Tinggal di drag aja. Nah, ini kita coba delete. Lalu pindahkan ke sini ya.
Kok nggak bisa ya? Ini harusnya bisa. Ya, oke. Ah, bisa ya. Ini bisa. Bisa. Nah, diperkecil aja, cet. Lalu masukin ke sini. Nah, seperti ini ya. Oh, ini kecepatan. Tinggal diatur aja timelinenya. Cet. Nah, pas di sini berarti muncul. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa ditambah ya teksnya. Coba kita copy, lalu simpan dulu di sini. Tek. Nah, coba kita atur-atur. Nah, seperti ini. Kita coba masukkan ke dalam. Nah, ini di sini. Bentar, ini cet. Nah, ini coba masukin lagi. Harusnya bikin lagi nih. Insert track. Nah, ini bisa lagi bikin track ya. Nah, tek. Set. Nah, ini tinggal dipindahin aja. Set ke sini ya. Lalu atur size-nya. Nah, seperti ini. Lalu rubah namanya misalkan fotografer ya. Nah, seperti ini. Lalu warnanya ini coba dirubah warnanya jadi putih. Maaf. Ini yang ini berarti ya. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini yang ini. Terus coba yang satunya lagi, kita coba explore lagi. Di sini ada namanya shimmer ya, apa ini shimmer? Nah, ini paling gampang ya. Nah, seperti ini. Kurang lebih sama bagaimana cara merubahnya, tinggal bongkar aja. Nah, di sini ada teksnya, tinggal dirubah oleh teman-teman. Tinggal rubah aja di sini ya, tinggal bongkar. Nah, seperti ini. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan animasi di Camtasia ini? Silakan bagi ada yang mau ditanyakan. Atau ada yang udah berhasil, ya? Gimana? Ya, tadi download Camtasia-nya, Pak. Tapi nggak bisa nge-record, Pak. Nggak bisa nge-record screen-nya maksudnya? Iya, Oke. Auto record-nya nggak bisa. Sebelumnya udah berhasil kan nge-install? Sukses? Udah berhasil, Pak. Oke, jadi pertama-tama teman-teman, ini coba close dulu ya. Nah, jadi Camtasia ini ada dua fitur utama, yaitu Camtasia Record dan Camtasia Editing Studio ya. Oke, yang sedang di Jeddah ya, yang sedang di Riyadh, silakan boleh untuk sholat fardu subuh dulu ya, silakan. Silakan Pio. Bergadang Vio ya ini. Nah, teman-teman coba buka Camtasia Record ya. Nah, warnanya itu warna merah ya. Warna merah. Tapi ingat ketika kita harus memilih salah satu. Di sini kan Bapak kameranya aktif ya, kameranya aktif. Maka Bapak akan menonaktifkannya dulu sebelum mau memakai Camtasia Recorder. Jadi Bapak mau menampilkan kamera di Camtasia Recorder. Coba Bapak off dulu ya. Nah, sekarang buka Camtasia Recorder-nya.
Oke, coba Bapak share screen. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, ini Pak. adalah Kelihatan, Pak. tampilan Camtasia Record. Nah, perhatikan yang pertama, pastikan audionya itu terdeteksi seperti ini ya. Cik, cik, cik sound, cik, cik, cik. Nah, ini berarti udah masuk ya audionya. Tapi tentukan juga di sini Bapak menggunakan sound card ya. Eksternal, jadi nggak pakai yang bawaan laptop ya. Jadi, tapi kalau teman-teman di sini pasti semuanya default ya, nggak pakai sound card eksternal ya. Jadi yang penting muncul indikator seperti ini, audio on ya. Terus muncul sinyal di sebelah kanannya, cek cek cek, berarti ini udah terdeteksi teman-teman. Ini udah terdeteksi. Nah, setelah itu kameranya di-on-kan. Kameranya di-on-kan, tapi di sini posisinya masih off. Karena di sini Bapak menggunakan kamera eksternal, menggunakan webcam eksternal, maka Bapak pilih yang webcam C170 Logitech ya. Kalau teman-teman ini kalau menggunakan kamera internal laptop berarti pilihnya integrated webcam ya, integrated webcam. Nah, karena Bapak menggunakan webcam Logitech 170 berarti pilih yang sini. Nah, ini kalau muncul seperti ini berarti udah on ya. Nah, ini muncul wajah Bapak ya. Berarti ini udah on ya. Coba sambil dipraktekkan. Bisa? Halo? Nggak bisa buka file-file ini ya Pak, yang Camtasia recordernya. Coba bisa di share screen nggak? Gimana? Saya share screen ya Pak, saya share screen coba. Oke, coba Bapak stop ya. Nanti balikin lagi Bapak jadi host ya. Ini siapa namanya tadi? Iya ya Pak. Adit. Oh, Adit. Nanti Bapak balikin jadi host ya. Iya ya Pak. Coba silakan Adit, share screen. Oke, Biasanya coba. gini Pak. Oke, klik. Ini kan Pak. Nah, itu. Tuh deh gini. Oh, ini kamu menggunakan versi berapa? 2020. Wah, Dari- tuh jangan. Filman kemarin pakai yang Bapak susah. Coba mana yang Bapak Jadi coba. saya ada- Pakai yang versi Bapak. Bapak juga belum pernah nyoba yang versi 2020. saya belum coba lagi Pak yang versi Bapak. Kemarin ini kan nggak bisa. Jadi ya saya pakai yang punya Hilman 2020. Tapi yang Hilman mah bisa Pak. Yang saya doang nggak bisa. Oh, gitu. Gini aja nanti udah beres sesi ya jam 2-an. Nanti Adit sama Bapak bantu gimana di remote. Oh iya Pak. Ya. Boleh Pak. Oke, balikin lagi Bapak jadi host. Dit, balikin lagi Bapak jadi host. namanya apa Pak? Hah? Ya. Sama Bapak. Oh ini. Irfan. Ada. Oke, Ya, ya, Pak. makasih. Nah, seperti itu ya. Ada lagi nggak yang udah berhasil bikin animasi? Coba yang lainnya silakan. Belum Pak, nge-lag wae Pak di laptop aku teh aplikasinya Pak. Yang mau ngerjain desain grafis juga nge-lag Pak yang aku teh Pak. Coba diklik kanan, coba lihat Task Manager, lalu lihat di performance, di Bentar, Pak. proses. Gimana, Pak, gimana? Nah, coba Bapak perlihatkan ya. Nah, di sini di Task Manager ini teman-teman bisa melihat aktivitas ya. Nah, di sini Bapak hanya menjalankan Google Chrome, Microsoft Word, terus Zoom, sama apa lagi? Nggak ada lagi ya. Nah, ini CPU-nya 35%, memori 50%, disk 0%. Nah, ini masih normal ya, masih normal. Tapi misalkan teman-teman nggak ngejalanin apa-apa, tapi misalkan
disknya 100% atau mendekati 100%, biasanya nanti ini ada tanda merah ya, indikator merah. Berarti itu udah nggak normal. Udah nggak normal laptopnya. Itu bisa Windows-nya udah rusak atau virus. Pokoknya itu harus di reinstall ya. Bapak juga seminggu kemarin baru nge-install ulang. Iya, bener Pak. Kayaknya mah aku teh waktu beli laptopnya disaranin nah kalau bisa mah kesini aja installnya. Nah aku teh belum kesana Pak, jadi nge-lag wae. Iya. Mau nge-record yang desain grafis juga waktu ngerjain yang minggu kemarin yang disuruh bapak yang nge-crop itu teh nge-lag parah wah, susah pisan. Nah itu curiganya bapak laptopnya bermasalah. Nah iya kayaknya laptopnya harus benerin dulu Pak. Kamu rumah di mana? Cimahi Pak. Hah? Cimahi Pak. Oh, atuh deket bapak, ke rumah aja. Ya, Nanti Bapak di bapak mana, kasih. Hah? Bapak di mana? Di Padalarang. Aku kesana itu Pak. Deket itu Padalarang Pak. Iya, di Jaya Mekar. Tapi minggu depan paling Pak. Minggu ini teh ada acara Pak. Ya, sok. Mau ke sekolah juga boleh. Nanti Jangan Pak. hari Senin, Kalau Pak. Senin atau hari Selasa. Nanti bapak Nah, kasih Pak. siapa-siapanya. Ntar aku ngabarin ke bapak ya Pak ya. Heeh. Siapa? Yang lainnya jadi gini, kalau triknya ingin melihat laptopnya normal nggak, lihat aja di test manager. Kalau misalkan disknya hampir 100%, itu dipastikan nggak normal. Bisa itu karena virus atau crash Windows-nya, itu harus diinstal ulang ya. Bapak juga ini baru beres install ulang minggu kemarin. Alhamdulillah press ya. Press udah normal lagi. Terus Bapak baru upgrade RAM nih. Kemarin kan 4 GB nih. Tambah jadi 4 GB lagi, ini jadi 8 GB nih, udah lumayan kenceng buat ngedit video nih. Nah, ini total memorinya 8 GB ya. Nah, ini ada 2 slot. Nah, jadi enaknya di Windows 10 itu kita bisa mendeteksi RAM-nya itu berapa giga ya. Tipe RAM-nya, berapa frekuensinya, berapa slot. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, ini tercapture ya. Terus di sini kelihatan kita bisa menganalisis RAM yang terpakai berapa persen lagi. Nah, seperti itu. Terdeteksi. Tapi kalau RAM di laptop itu maksimal 2 slot ya. Kalau di PC kan bisa beberapa slot. Cara nambahnya gimana itu tuh Pak? Ya dibongkar. Nah, Beli di lagi. sini Kami kan Pak, beli lagi kan itu. nah, beli lagi tapi harus sama dengan bawaannya. Misalkan Samsung 4 GB DDR4 frekuensinya 2400, itu harus benar-benar sama. Meskipun sama tapi mereknya berbeda, itu nanti akan panas ya karena beda arsitekturnya. Misalkan Samsung memori bawaannya. Terus beli lagi misalkan kamu RAM yang mereknya PC Pro misalkan, speknya sama, frekuensinya sama, tetap aja beda karena beda pabrik ya. Kayak mobil Toyota dengan mobil Suzuki ya sama fungsinya ya. Sama-sama 4 roda, terus kecepatannya sama, tapi arsitekturnya kan berbeda ya. Nah, biasanya kalau beda merek, misalkan Samsung dengan PC Pro atau PC Pro dengan Pigen, walaupun sama speknya, itu biasanya cepat panas ke laptopnya. Pengalaman Bapak. Makanya Bapak juga ini kan bawaannya Samsung 4 GB DDR4. Ya udah, kepaksa harus sama aja dengan bawaannya. Soalnya takut kayak yang dulu-dulu gitu, panas mati ngehang ya, lag. Nah, gitu cara analisisnya, anak TK aja harus tahu bagaimana cara melihat kinerja performa komputernya. Oke, ada lagi nggak? Paling itu Pak. Jadi aku ngerjain yang desain grafis gimana tuh Pak? Ya udah kerjain aja dulu itunya. Depan. Karena Bapak rekap akhir bulan ya. Oke, Pak ya. Paling aku nggak di record ya Pak ya. Iya. Pakai HP Kalau nggak ya pakai HP. Pak, ya. kan Pak semalam saya recordnya kan Pak, apa Pak, on cam. Hasilnya Pak pas di render kameranya hilang Pak. Itu kayaknya tapi di tracknya muncul nggak di tracknya? Muncul, Pak. Pak, Muncul. habis di render di-upload di YouTube nggak ada kameranya lagi Pak. Atau kecil itu. Terlalu kecil atau gimana? Kan itu ada track 1, track 2 biasanya, track 2 itu kamera ya biasanya.
Nah, apakah ke-delete si track 2-nya, si kameranya? Itu kan terpisah ketika kamu merecord pakai Camtasia itu ketika langsung dilempar ke Camtasia Editor atau Camtasia Studio Editing itu langsung muncul 2 track, track tampilan capture-nya dan track si kamera. Oh, Atau, oke Pak, makasih Pak. atau coba aja buka Camtasia-nya lalu buka project yang tadi coba Bapak pingin lihat. Kenapa bisa hilang? Yang lainnya gimana? Halo? Tommy, udah bisa bikin ini bumper animasi. Ya? Bisa ya? Nah, jadi kalau nggak ada yang bertanya berarti udah bisa ya yang lain. Insya Allah ya. Gampang sekali kalau di Camtasia ini, gampang sekali. Teman-teman tinggal bongkar lalu modifikasi aja si template-nya itu. Bisa mengatur warna, bisa mengatur caption text, terus bisa mengotak-ngatik ukurannya, terus bisa menambah jumlah teks ya, nah, dan lain-lain. Nah, Bapak nggak bisa praktekin satu-satu ya jenis animasinya karena nggak akan cukup waktunya. Jadi yang paling mudah saja dulu ya. Nanti teman-teman tinggal kembangin aja. Nah seperti itu. Nah terus Bapak mau jadi di Simdik ini kemarin kan di desain grafis udah ada nih produknya teman-teman, hasil dari teman-teman digital imaging ya. Dibuatlah karya dalam bentuk video tutorial. Nah itu sebetulnya jadi kalau di Bapak di mata pelajaran Bapak itu harus ada hasil produknya ya. Nah, nanti di-upload di YouTube. Dan yang di Simdik juga, nah harus ada juga produknya nanti ya, final projectnya. Oke, nah hasil dari video project tadinya kan mau bikin film kalau Bapak ya, cuman kalau bikin film nanti susah juga nanti ngajarin praktikum bagaimana ya set kamera gitu. Jadi Bapak bikin aja video tentang dokumenter aja ya, karena ini masih bagian dari pembuatan film ya, karena di dalam film ini dibagi dua, ada non fiksi dan fiksi ya. Non fiksi itu berarti kenyataan. Contoh film-film tayangan non fiksi itu seperti talk show ya, terus berita ya. Nah itu hasil dari tayangan atau film dalam non fiksi ya. Non fiksi itu jadi benar-benar kejadian ya, benar-benar terjadi. Nah, tapi kalau fiksi itu kan kayak yang ngehayal ya, ngarang ya. Nah fiksi ini tidak terjadi ya, seperti fiksi Sangkuriang misalnya, kisah Sangkuriang dan Dayang Sumi itu kan fiksi ya. Terus ada lagi misalkan kisah si Rambo misalkan ya, fiksi ya. Intinya tidak terjadi dalam dunia nyata ya kalau fiksi. Nah seperti itu. Nah di dalam produk materi ini di pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, Bapak ingin teman-teman punya produk ya, produknya produk film dokumenter. Contoh film dokumenter seperti yang paling menurut Bapak paling simpel ya. Jadi teman-teman tinggal bermodalkan koneksi internet, laptop dan software editing dan mikrofon seperti ini ya. Nah, Bapak pakai mic. Teman-teman bisa menggunakan ini aja nggak apa-apa ya. Yang penting suaranya jelas ya. Nah, pakai headset yang ada mikrofonnya. Jadi modalnya itu ya. Nah, Bapak akan coba perlihatkan film atau video video non fiksi. Nah, ini kayak jurnalistik ya, kayak jurnalistik juga ya. Coba akan Bapak perlihatkan. Teman-teman saksikan sampai beres ya. Rempah-rempah. Pada tahun 1519, sekitar 5 kapal yang membawa 270 awak kapal meninggalkan Spanyol di bawah komando Magellan. Mereka melakukan perjalanan melalui Kepulauan Canary, Brazil, Ekuador, dan Cape Virgin. Jalur sepanjang 600 km dekat Cape Virgin saat ini disebut sebagai Selat Magellan. Ekspedisi tersebut mencapai Filipina pada tahun 1521.
yang merupakan eksplorasi pertama orang Eropa yang mencapai tempat tersebut. Namun sayangnya Magellan tidak dapat Nah, itu menyelesaikan teman-teman, seluruh perjalanan karena dia terbunuh selama tentang pertempuran apa? Mactan pada tahun Video dokumenter ya. Nah, seperti itu. Terus sekarang bagaimana sih cara memuat seperti itu? Nah, gampang. Nah, yang pertama, teman-teman harus menentukan dulu ya, temanya mau seperti apa. Mau tentang kuliner misalkan, tentang sejarah, tentang kebudayaan, tentang pendidikan, tentang keagamaan. Nah, apapun itu ya, jadi tentukan dulu judul temanya apa. Nah, di sini Bapak akan tampilkan bagaimana sih pra-production-nya. Jadi sebelum membuat videonya, kita tentukan dulu ya, ada yang namanya pra-production ya. Jadi proses di mana pembuatan konsep ya, sebelum memulai pembuatan videonya. Nah, ini adalah salah satu contoh format skripnya ya. Jadi pertama namanya siapa ya, pembuatnya atau direktornya. Terus judul atau temanya apa? Judul atau temanya apa? Terus tentukan durasinya mau berapa menit? Mau 5 menit? Mau 10 menit? Mau 15 menit? Mau 20 menit? Jadi harus ditentukan dulu berapa menit ya. Nah, ketika sudah menentukan, teman-teman berarti tinggal riset, meneliti ya, misalkan tentang kuliner. Nah, tentang kuliner misalkan ya, tadi sudah dicontohkan di awal. Misalkan 5 makanan khas Bandung misalkan. Nanti dijelaskan, 1 makanan apa, kelebihannya apa, 2 misalkan makanan apa, misalkan bala-bala misalkan. Sejarahnya gimana, nah bahan bakunya apa, terus sampai 5 makanan tersebut. Terus di akhir nanti ada closing atau kesimpulan. Nah, seperti itu. Nah, ini formatnya ya. Nah, triknya gimana? Teman-teman bisa copyright ya. Copyright ini jadi mengcopy paste artikel dari luar, tetapi teman-teman modifikasi dengan kata-kata teman sendiri ya. Misalkan triknya, salah satu trik para copywriter, merubah kata aktif menjadi kata pasif. Misalkan ada contoh kalimat, Budi melakukan perjalanan ke Bandung. Dirubah kata-katanya, Budi sedang melakukan piknik ke Bandung. Nah, jadi perjalanan dirubah jadi piknik, misalkan seperti itu. Tapi tujuannya sama ke Bandung ya. Tapi gaya tulisan kalimatnya dirubah sedikit. Nah, seperti itu ya, merubah kata pasif menjadi aktif. Nah, seperti itu. Nah, ini di sini sudah menentukan temanya, durasinya sudah. Nah, di sini buat satu tabel ya dengan 3 kolom segmen. Misalkan segmen pertama opening. Nah, ketika opening muncul video ya, ada logo produksi, misalkan kalau teman-teman punya logo. Terus di sini ada isi video cuplikan ya dari inti keseluruhan video, misalkan 10 detik ya. Nah, seperti itu. Tapi ini kan udah ultimate ya, maksudnya udah perfect kalau pakai ini. Nah, nggak usah seperti ini, nggak usah terlalu seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah ada judulnya apa, durasinya apa, durasinya berapa menit. Terus di sini ada opening, segmen pertama, segmen kedua isi, dan segmen ketiga itu closing atau kesimpulan ya. Kesimpulan yang berada di segmen terakhir atau segmen closing. Jadi dibagi 3 ya, opening, isi, dan closing. Terus di sini ada audionya juga, nah berisi tentang backsound ya, seperti itu. Jadi nah ini dengan menggunakan seperti ini, template seperti ini, formatnya ini teman-teman tinggal mengikutin aja. Langsung voice over ya, ketika sudah komplit skripnya tinggal copy paste, terus rubah sedikit-sedikit ya, copyright. Nah, udah jadi skrip baru cari stok foto atau video ya, seperti tadi kan menceritakan tentang 7 fakta Mongolia. Di sana muncul stok-stok foto, stok-stok video di Mongolia, tapi harus nyambung ya, harus nyambung dengan apa yang dibicarakannya.
Nah, seperti itu. Berarti kalau misalkan 5 makanan khas Bandung, berarti nanti muncul misalkan makanan pertama tahu Sumedang misalkan ya, atau tahu Cicahem, nanti muncul gambar tahu Cicahem, bahan bakunya apa, nanti muncul misalkan video proses pembuatan. Terus yang kedua misalkan bala-bala, nah muncul bahan bakunya apa, misalkan sejarahnya gimana, terus misalkan cara makannya gimana ya. Terus makan yang ketiga misalkan surabi hanet. Nah, nanti muncul foto-foto atau video orang-orang yang lagi makan surabi misalkan, atau yang sedang dagang surabi di pinggir jalan ya, pagi-pagi subuh biasanya ya kalau surabi ini dijualnya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, temanya bebas, mau tentang kuliner, mau tentang sejarah, pokoknya apa yang unik di daerah teman-teman. Ada yang rumahnya di Cimahi, apa ciri khas Cimahi? Misalkan ciri khas Cimahi tentang banjirnya misalkan, atau apa ya. Ciri khas Sumedang. Nah, kalau ciri khas kota Sumedang itu biasanya tahunya ya. Nah, terus ciri khas atau apapun itu sejarahnya, misalkan tentang sejarah kota Banjaran atau sejarah kota Dayakolot, atau misalkan sejarah Mekah, misalkan sejarah Ka'bah, nggak apa-apa, itu lebih bagus ya. Nah, cari referensinya, buat skrip, terus cari stok-stok foto maupun videonya ya, seperti itu. Lalu tinggal ikutin aja di skrip seperti yang Bapak tampilkan. Nanti Bapak akan bagikan ya template skrip ini, teman-teman tinggal masukin aja. Tinggal masukin aja ke sini ya, tinggal rubah aja. Nah, seperti itu ya. Terus apalagi? Ya udah, ngeditnya di Camtasia ya. Ngeditnya di Camtasia. Tag vokalnya, cara nge-recordnya di Camtasia tadi kan udah Bapak singgung di awal. Atau mau coba dulu dipraktekin sebentar, 1 menit aja dulu gimana? Oke, nah, coba Bapak share di. Oke, yang udah Jumatan, yang udah masuk Jumatan silakan untuk segera menuju lokasi masjidnya. Atau nanti jam 1 kita coba praktekkan aja ya. Udah Jumatan, udah makan. Jam 1 waktu Indonesia Barat berarti ya, waktu Indonesia Barat. Nanti Bapak buka lagi link Zoom-nya jam 1. Nanti coba kita praktek bikin apa? Jadi membacakan naskah dokumentari seperti yang tadi dalam bentuk video nanti si output hasilnya ya. Nah, Bapak akan share skrip template-nya ya di kolom chat. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Nah, ini. Oke, skrip template. Oke, dan nanti di share aja di grup sama Bapak ya, di kelas. Nah, kita akhiri saja persiapan sholat Jumat ya. Nanti kita sambung jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti Bapak buka lagi Zoom-nya di kelas ya. Di kelas kalian Bapak nanti share. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk persiapan sholat Jumat ya. Mandi dulu. Nah, pakai baju yang terbaik ya. Pakai wangi-wangian juga. Oke, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya.